Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini harus perkenalan lagi karena saya melihat saya ini baru kesini setelah 6 tahun. Jadi terakhir saya kesini 2019, kesini lagi 2025, 6 tahun. Saya melihat jemaat sudah berubah dan kelihatannya ada banyak orang yang belum mengenal saya. Nama saya Aruna Wirjolokito, saya melayani di GBI JIS di Induk Senayan. GBI JIS sekarang ada di Gedung Kartika Chandra, tapi bulan depan akan pindah ke Balai Kartini. Bapak Ibu, saya punya 1 istri dan 1 anak. Kami bertiga melayani Tuhan dan saya percaya Anda pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya mau cerita pada Bapak Ibu tentang sebuah hal yang penting. Ini kisah tentang cerita akhir zaman. Daniel berkata dalam Daniel 12. Anda lihat di sini aja, di sini dipasang Daniel 12 ya. Ayat 4. Akan dipasang Daniel 12 ayat 4. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang menyelidiki dan pengetahuan, pengertian, pemahaman akan bertambah. Nah Bapak Ibu kalau ini ayat, Bapak Ibu kalau Anda suka dengan ayat zaman ya, Bapak Ibu akan melihat oh hamba Tuhan ayat zaman itu bicara pasti dari Daniel pertama, kedua dari Wahyu atau dari Matius 24. Bapak Ibu cerita ini Daniel, Bapak Ibu tahu Daniel ya? Daniel adalah anak muda yang dibawa dalam pembuangan. Daniel itu harusnya adalah anak muda keluarga bangsawan. Dia diangkut dibuang ke Babel. Nah sampai di Babel, Daniel itu kemudian dipilih menjadi orang-orang yang orang ini akan mungkin menjadi seorang sida-sida. Jadi Daniel itu masuk masih muda bersama teman-temannya. Sadrak, Mesak, Abednego masuk gitu. Dan dia diperhadapkan dengan sebuah hal di mana terjadi pembunuhan semua latar belakang orang-orang Yahudi. Hari itu Daniel mau dicabut dari akar Yahudi. Dari kebiasaannya, dari pola hidupnya, dari doanya sama Tuhan, Allahnya dicabut. Jadi mereka dididik dengan cara Babel. Daniel hidup itu dari Babel dan Persia sampai Daniel tua. Daniel itu hidup kira-kira ada 5 atau 6 raja waktu itu. Jadi hidup. Nah Daniel itu dari orang banyak yang dibawa ke Babel, ada 4 tuh Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dan dari 4 ini yang 3 Sadrak, Mesak, Abednego pulang setelah itu pulang ke Israel lagi. Tapi Daniel tidak pulang. Daniel itu menjadi sida-sida. Tahu sida-sida? Jadi kalau saya tanya, Daniel punya istri enggak? Enggak. Daniel tuh sida-sida, dia sudah dikebiri. Gitu. Dari mana Pak? Ya baca kitab. Jadi dia sudah jadi sida-sida dan dia kemudian melayani sebagai sida-sida di tanah Babel. Pangkatnya kadang naik, kadang turun karena tergantung rajanya. Nah kepada Daniel yang begitu setia sama Tuhan, Tuhan tuh ngarionnya khusus. Diberikan satu pemahaman tentang masa yang jauh yang hari ini Anda dan saya dapatkan. Bapak Ibu begini, kita ini kan harus menghadapi 2033. Anda harus melihat tahun 2033 ada tahun yang penting. 2033 itu terjadi apa? Sebetulnya pada bulan Juli 2013 ada seorang bernama Billy Wilson. Orang ini tokoh Pentakosta, tokoh karismatik, Empower 21 yang sudah ganti nama jadi Everyone. Anda tahu ya? Halo? Udah pulang semua nih, pulang ya Pak. Jadi dia sudah menjadi orang. Tuhan bicara sama Billy Wilson bahwa selesaikan amanat agung pada tahun 2033. Jadi Daniel Wilson mengatakan, oh iya benar-benar. Karena Billy Wilson itu cerita sama hamba-hamba Tuhan, teman-teman lain. Dia cerita terus mengenai apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan cuma, ya kami mengerti, kami setuju. Tetapi tindakan apa yang mau dibuat, gak ngerti. Apa yang mau diambil, gak ngerti. Jadi saya pun waktu mendengar 2023, ya saya ngerti tapi saya gak tahu mau buat apa gitu. Nah terus dia bicara sampai 9 tahun. Jadi Mei tahun 2022, ternyata dibuatlah sebuah simposium internasional, ada hamba-hamba Tuhan luar negeri yang bicara. Dan di simposium itu ada 3 orang yang bicara hal yang sama. Bernama Nicky Gamble. Anda pasti gak kenal, saya juga gak kenal Nicky Gamble siapa. Orang Anglikan Katolik.
Yang kedua adalah Rick Warren, seorang Protestan. Yang ketiga Billy Wilson. Nah, tiga orang ini menyampaikan bahwa Tuhan menghendaki bahwa di sampai tahun 33 engkau fokus kepada nomor 1. Bapak Ibu, ini penting. Ini ya, kalau dalam dunia Kristen ada segitiga. Segitiga, nomor 1, nomor 2. Jadi 1, 2, dan 3. Ada 3 tuh. Nomor 1 tuh adalah hal yang dipercaya oleh seluruh orang di muka bumi tentang gereja. Jadi Anda katakan, Yesus Tuhan, pasti percaya. Allah adalah, Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Baptis itu penting. Perjamuan kudus itu penting. Tidak ada gereja di muka bumi yang menolak pola pikir nomor 1 ini. Nomor 1 ini. Tetapi di bawah itu yang nomor 2, baptis penting toh. Ada yang bilang penting toh. Saya mau tanya, caranya gimana? Anda mau bilang di sini, baptis kalau nggak selam nanti ke neraka. Anda berani bilang? Anda mau bilang di sini, baptis kalau pakai bendera itu pasti neraka? Ayo, Anda bilang. Ternyata itu yang nomor 2 itu adalah cara. Cara tiap gereja tuh beda-beda. Gitu ya. Nomor 1 penting, nomor 2 tuh lebih cair. Gitu. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat yang nomor 3 tuh apa? Nomor 3 itu akhir zaman. Bapak Ibu cerita akhir zaman, semua percaya akhir zaman, ya percaya akhir zaman. Akhir zaman ada 7 metode. Anda bisa bayangkan. Pengangkatan kapan? Nah, jadi gini, ini mumpung ada gambarnya, ya ini kita buat gitu. Nih 1. Nih. 1, 2, dan 3 di sini. Nah, kita sudah berpikir, ginilah sudah. Yang nomor 3 dan 2 kita tinggalkan, kita kembalikan pada gereja masing-masing. Nomor 3. Jadi akhir zaman ada yang bilang akhir zaman tuh pasti terjadi 1000 tahun tuh benar. Ada yang bilang, 1000 tahun itu cuma isapan jempol. Tidak ada, itu cuma cerita-cerita aja yang ada di Alkitab tentang baik dan benar dan yang salah. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, itu adalah kemungkinan ada. Bapak Ibu itu 7 loh. Tuhan datang sebelum 1000 tahun. Kapan? Mau di awal sebelum tribulasi, mau di tengah, atau setelah. Bapak Ibu, ceritanya panjang. Cerita nomor 3 ini dikembalikan pada gereja masing-masing. Yang nomor 2 juga dikembalikan pada gereja masing-masing. Kita sekarang memilih nomor 1. Tinggalkan yang nomor 2 untuk gereja masing-masing. Anda beralih ke nomor 1. Yesus bagi semua orang. Everyone. Amin. Nah Bapak Ibu nih. Lalu hari ini kalau Anda melihat kisah. Kondisinya kok seperti ini Pak. Jadi kondisinya sudah mulai gini. Goyang-goyang. Kenapa sih goyang-goyang di tahun 2025? Bapak Ibu, kita 2025 ini sudah mulai masa goyang-goyang. Nah Indonesia ini ada apa? Indonesia aman, tentram, damai. Di Indonesia ini tidak terjadi seperti di dunia. Tetapi karena Indonesia membuka diri untuk berdagang dengan orang-orang asing, maka Indonesia ini terkena 20%. Kena 20%-nya. Nah di tengah 20% kena, ini Indonesia ini mulai goyang-goyang. Ini kondisinya kan mulai goyang. Ini tambah 3 bulan lagi. Kenapa 3 bulan penting? Karena Presiden Trump ini baru naik lagi, dan Trump begitu naik, dia langsung mengubah semua konstitusi, termasuk ribut sama Elon Musk, berantem sama Elon Musk. Dia membuat sebuah kondisi yang bagus, dan dia berkata, aku mengangkat 3 orang, yaitu OpenAI, Oracle, dan SoftBank. Masayoshi Son, gitu ya, SoftBank. Terus adalah Oracle. Ellie Nelson, yang terakhir adalah dari Sam Altman. 3. Dia membuat Stargate. Nih Stargate dibuat sama Trump. Dana yang dikasih kepada Stargate ini adalah 5.000 billion US dollar. Berapa tuh Bapak Ibu? 5.000 miliar US dollar. Itu besarnya bukan main. Dan ini, kalau ini jadi,
ini akan berhadapan dengan negara-negara yang sudah membuat AI. Misalnya China yang nomor satu. Karena negara yang buat AI itu banyak, ada Arab Saudi di situ, ada Jepang di situ, ada Eropa di situ, ada China. Nah, Stargate itu dibuat untuk itu. Nah, kapan Stargate itu didirikan dan ada? Sudah didirikan. Dan Stargate kita lihat nanti seperti apa Stargate. Stargate itu penting sekali karena Stargate ingin menghalangi China. Bapak Ibu mengerti negara sekarang besar di muka bumi ada dua, yaitu Amerika dan China. Tetapi Amerika ini dalam problem sekarang. Kalau Anda mengatakan Amerika gimana Pak? Amerika ya kalau Anda menjadi orang-orang edisi lama, jadi generasi silent, generasi baby boomer, generasi X, dan Anda ada di Amerika, pernah merasakan kejayaan Amerika, Anda pasti setuju sama Trump. Tetapi pemikiran Trump tidak disetujui oleh negara-negara lain. Nah, pemikiran itu apa? Bapak Ibu, Trump itu berpikir, apabila Amerika hari ini mengalami sebuah suasana perang, yang ditakutkan adalah Amerika bisa kalah. Bisa kalah. Karena Bapak Ibu tahu perang dunia kedua kan Amerika menang ya. Jadi ada 5 negara yang menjadi negara di PBB, Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, dan China. Nah, Bapak Ibu, ini menarik. Kalau Amerika perang saat ini, kemungkinan kalah. Anda tahu perang dunia kedua, Amerika menang kenapa? Pertama adalah banyak industri manufaktur. Waktu perang, industri manufaktur diubah mendukung perang. Jadi mobil, misalnya industri mobil, diubah jadi mesin perang. Industri membuat apa diubah jadi industri manufaktur berubah fungsi menjadi industri perang. Peralatan perang diproduksi oleh mereka. Jadi senjata-senjata diproduksi oleh mereka, atau Amerika. Jadi kemungkinan kalau saat ini diserang, repot nih. Amerika sekarang sudah adanya Google, adanya IBM, adanya banyak hal yang merupakan jasa. Jadi sudah bukan manufaktur lagi. Bagaimana untuk membuat manufaktur ini maju? Karena sulit. Kemudian yang kedua, Trump berpikir kalau gitu saya harus kenakan tarif kepada musuh dan kepada teman. Tarif tuh. Karena Trump melihat bahwa ini Amerika sudah menjadi negara dengan penghutang terbesar di muka bumi. Jadi Amerika cetak uang terus. Kurang duit Pak, cetak. Kurang duit Pak, cetak. Lah emasnya di mana? Enggak pakai emas, cetaknya duit terus. Nah untuk cetak duit ini, basicnya mana? Enggak pakai basic. Basicnya adalah Amerika negara nomor 1 di muka bumi, itu basicnya. Jadi Bapak Ibu Anda mengerti dolar yang Anda pegang itu? Dolar ini berapa nih Pak, bisa jatuh apa enggak? Sebentar, saya akan bicarakan nanti, saya bicarakan ini dulu. Waktu Amerika sudah punya utang banyak, kondisi seperti ini, Amerika mikir, ini bahaya loh. Jadi sekarang kita harus ambil duit, dengan cara apa? Kenakan tarif kepada negara teman dan musuh. Waktu tarif dibuka, waduh dunia goncang. Indonesia kena 32%. Indonesia repotnya tidak punya duta besar di Amerika, nggak punya Indonesia. Hari itu belum ada. Jadi Indonesia mengirim utusan-utusan ke Amerika. Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand langsung datang. Wah sama Trump begini-begini. Trump kata oke, kamu bebas. Wah. Indonesia pergi ke Amerika. Nego sama Trump dari 32 naik jadi 47%. Nah itu. Waduh gimana Pak? Tapi ingat Trump akhirnya mengatakan oke, negara-negara lain kita akan berdamai. 3 bulan kita berdamai. Jadi turun lagi 10% lagi, turun 10%. 3 bulan. Ini Juni, Juli, nanti Agustus 3 bulan selesai. Agustus akan melihat bagaimana dunia ini di 3 bulan. Nah, tetapi kepada China dikenakan, pokoknya dikenakan. China itu pinter. Oh kamu kenakan segitu, saya kenakan lagi. Bedanya sekitar 20 menit. 20 dolar. Jadi kalau Trump bilang 45, dia kenakan, 25. Trump kenakan lagi 84, dia naikkan 64. 104, 84. Naikkan 125, 105. 145, naikkan 125. Dikunci 20 dolar terus gitu. Kenapa
tarif bisa seperti itu. Tarif itu dikenakan, jadi gini, Bapak Ibu kalau Anda usahanya misalnya membuat kursi furniture ya, Anda buat furniture. Anda jual ke Amerika. Gitu. Nah, barang Anda yang di Amerika itu dikenakan tarif oleh Trump misalnya 42%. Akibatnya kan jadi mahal. Nah orang-orang merasa ngapain beli ini, beli aja yang produk dari India misalnya. Jadi produk itu jadi nggak laku gitu. Jadi produk barang Anda rasanya mahal dan itu menjadi Anda tidak laku. Nah itulah yang dibuat oleh Trump kepada negara-negara, semua negara. Terakhir Trump meredakan dan berkata 3 bulan saya kasih waktu, tapi kepada China tidak. China juga pintar, dia berkata China sudah berdiri 5.000 tahun yang lalu. Jadi Amerika aja baru tahun kesini berapa tahun saja. Oleh karena itu China berkata mau perang, ayo perang. Jadi perang itu 2. Nah waktu perang ini sudah semakin dan dunia sudah morat-marit, akhirnya Trump menurunkan semuanya. Jadi China juga nerima 90 hari adem. Kondisinya sudah tenang. Sekarang China sama Amerika sudah ketemu dan mengikuti semuanya diekspor kembali secara normal. Jadi ketenangan dunia ini sudah terjadi. Bapak Ibu, tetapi yang jadi masalah adalah kenapa peristiwa krisis ini seperti depan mata tuh kenapa? Bapak Ibu, Anda kan pasti bertanya sama saya kalau ada yang mau tanya ya. Pak, dolar jatuhnya kapan? Nah, ini pasti megang dolar nih orang ini. Saya bilang, Bapak Ibu tahu BRICS? BRICS tahu ya? Brazil, Rusia, India, China, South Africa, tambah Indonesia. BRICS, Indonesia ikut. BRICS itu dibuat sehingga orang-orang tuh kita akan menohok dan menghentikan kepemilikan Amerika. Amerika punya dolar dan BRICS mengatakan kita akan punya mata uang satu. Wah ini rame nih. Waktu itu kita buat, tapi ternyata saya lihat-lihat, wah ini problem ini. Karena BRICS itu ternyata punya bank sentral tidak kuat. Bank sentral Amerika itu swasta. Bank sentral Amerika itu milik orang Yahudi. Semua presiden situ Yahudi semua. Trump mengatakan mau copot yang sekarang tuh, copot. Akhirnya gak jadi. Bapak Ibu, jadi the Fed itu kuat. Di mana-mana kuat. The Fed itu menopang dolar Amerika. Dolar Amerika tetap kuat. Nah masalahnya sekarang, BRICS bagaimana? BRICS tidak punya kekuatan terhadap Fed. Yang kedua, negara-negara Brazil, kemudian Rusia, China, itu negara konsumen. Jadi bukan negara produsen, gak kuat dia untuk menggoyang dolar. Bapak Ibu saya mau katakan kalau Anda mau pegang sesuatu, Anda harus pegang kiri kanan bilang, pegang Tuhan Yesus. Gitu. Ya, saya juga tahu Pak Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satu yang terbesar yang harus pegang. Nah, lalu kapan Pak dolar? Saya mau katakan bahwa nilai dolar jatuh enggak? Akan ada masanya jatuh. Tetapi tidak dalam jangka waktu dekat ini. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini kemudian kena kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, Anda tahu ya bahwa sekarang sudah ada perangnya, Ukraine sama Rusia. Anda bilang, gak kelar-kelar nih perang. Iya, karena Rusia tidak menggunakan nuklir. Kenapa Pak gak punya nuklir? Karena negara yang meluncurkan nuklir pertama akan disebut sebagai negara bermasalah di muka bumi. Akan terima sanksi sedunia. Jadi dalam perang Ukraina sama Rusia tidak digunakan nuklir. Anda tahu perang itu perang pion dah. Jadi itulah kondisi Ukraina sama Rusia yang akan masih panjang. Bapak Ibu, kemudian kedua 7 Oktober 2023 ada perang antara Israel dan Hamas. Jadi Hamas itu ngebom bagian dari selatan Israel. Dan mati itu yang mati 1206 kira-kira, 260. Itu kebanyakan turis. Jadi turis dari Belanda itu mau melihat perayaan hari itu di Israel, dibom. Hari itu matilah banyak orang dan kemudian Israel membalas dengan banyak hal Hamas, lalu Hamas itu lari. Nah
Kondisinya waktu Israel bertanya sama orang di Gaza, mana Hamas? Orang di sana mengatakan Israel itu musuh. Jadi mereka menutup mulutnya untuk bercerita dengan udah mau mati gitu. Iya, mereka lebih pilih mati daripada cerita. Jadi dihajar habis sama Israel. Nah, kondisi itu dihajar habis, peristiwa perang. Tapi perang ini unik, kalau Anda lihat, Pak, kenapa sih perang ini? Indonesia Pak, hajar Israel, hajar Israel. Kalau Anda melihat semua negara hajar Israel. Saya mengerti sebagai orang percaya, orang Kristen. Saya juga melihat pengorbanan orang-orang di Gaza. Dan Anda harus punya hati sama orang di Gaza gitu loh. Tetapi saya mengerti bahwa perang ini itu dimulai oleh orang Hamas. Makanya Hamas di Syria, Hamas di Libanon, Hamas yang ada di semua tempat, semua pinggir-pinggir. Israel itu negara di tengah yang dikelilingi oleh musuh. Semua negara itu perang sama Israel. Israel tidak peduli, dihajar dan rumah sakit disikat. Kemudian tempat penampungan anak disikat, itu yang mati sudah 57.000 lebih orang di situ. Nah, pertanyaan gini, kenapa Pak negara-negara Arab tidak membantu? Gitu. Kalau Anda melihat di sini, wah ini penting. Karena negara-negara Arab itu mengatakan dia mau jalurnya politik di PBB dengan tidak mengatakan akan membantu secara fisik gitu. Jadi kalau Anda lihat siapa yang bantu? Ya nggak ada. Mereka perang sendiri, contoh di Libanon, Hizbullah ya, disikat sama Israel. Ya nyerang balik tuh. Tetapi apakah Israel ribut sama Syria? Tidak. Apa Israel ribut sama Yordania? Tidak. Semuanya terjadi seperti itu. Nah, waktu mereka secara politik misalnya, Mesir negara yang tidak ikut campur. Arab Saudi mengutuk Israel, tapi di PBB. Tapi dalam aslinya Arab Saudi tidak ikut campur. Semua negara berdiam diri. Nah, waktu berdiam diri ini ada Iran. Iran tuh negara yang mau Netanyahu tuh mau ngebom, boom gitu. Sampai Obama membatalkan, sudah mau dibom oleh Obama 2017. Waktu itu, kira-kira 2017 ya, 2016 atau 2017. Netanyahu mau ngebom, dihentikan oleh Obama. Nah, Iran kemudian ngebom Israel. Pakai Iron Dome, sikat, tapi ada yang masuk. Gitu ya. Nah, ini dilihat sebagai, wah itulah negara yang berani ngelawan Israel. Saya bilang ya tidak, karena gini, Iran itu di negara-negara Arab, negara Arab seling Israel, mengatakan bahwa kalau kondisi tidak ada perang, kondisi baik-baik saja tuh, baik-baik saja. Iran itu musuh bersama. Mereka juga ribut dengan Iran. Jadi kalau dalam masa ini ada Iran yang perang sama Israel, mereka tunggu aja gitu. Tapi kalau kondisi damai baik-baik saja, mereka juga musuhan sama orang-orang di Iran. Nah, peristiwa itu terjadi di muka bumi. Sampai satu ketika orang Eropa tidak mau bantu lagi. Eropa cuma bantu duit dikirim, tapi gak mau bantu fisik. Spanyol sudah mundur. Norwegia mundur. Swedia mundur. Inggris, kami kasih duitnya ya, kami gak ikut campur. Dan Perancis mengatakan, aku gak mau bantu fisik. Langsung waktu dia pidato begitu, Macron pidato, langsung Netanyahu bicara di pidato juga. Mau mengatakan maki-maki Macron. Habis maki-maki, akan berkata, oke, aku salah, aku bantu lagi. Bantu lagi. Jadi Bapak Ibu, peristiwa itu menjadi sulit. Sekarang yang bantuin Israel, tinggal Amerika. Jadi Anda harus lihat nih kondisinya. Nah, situasi ini, terus kenapa dunia terjadi sebuah goncang-goncang Pak? Bapak Ibu harus lihat. Ke depan peristiwanya adalah orang-orang tuh berjaga-jaga. Anda tahu buku Great Reset? Pernah tahu buku Great Reset? Kata-kata Great Reset tahu? Belum? Saya sibuk Pak, tiap hari Pak kerja Pak. Oh, ya, oke, saya ngerti lah Bapak Ibu. Buku Great Reset yang dibuat oleh Klaus Schwab ya, yang sudah masuk persidangan nih, mau dipenjara karena korupsi. Itu mengatakan bahwa Great Reset itu adalah yang penting. Risetnya apa? Riset dalam semua bidang di muka bumi. Teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, semua bentuk. Apapun di muka bumi, diriset jadi nol lagi. Bapak Ibu Anda harus melihat,
peristiwa itu membuat pengusaha menarik diri. Jadi dia nggak mau banyak-banyak keluar duit, dia mau keluarkan sedikit duitnya, dia berjaga-jaga. Nah kalau ini duit semua dibuat berjaga-jaga gini, apa yang jadi di pasar? Pasar menjadi goncang. Nah yang goncang pertama itu adalah pekerjaan Anda dan saya mulai terkena. Jadi Bapak Ibu tahu kalau Anda bisa bekerja hari ini, ngucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih aku masih ada pekerjaan. Jangan begini, aku udah gak kerja nih Pak, gimana Pak? Itu ya sudah mikir. Anda harus ngucap syukur sama Tuhan, bisa bekerja. Anda masih mau cari kerja, Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan carikan aku pekerjaan yang tepat. Sebab pekerjaan ini menjadi sulit. Indonesia, pertambahan penduduknya, kira-kira 2030 nanti 300 juta. Waduh, bonus demografi dong Pak, itu beban demografi itu. Jadi banyak sekali penduduknya butuh kerja. Di Indonesia sebetulnya berapa sih banyak orang yang tidak punya pekerjaan itu ada berapa? Kalau saya bilang itu minimal tuh 50 juta. Oh banyak banget Pak. Iya 10 juta Gen Z. Gen Z. Anda baca di YouTube atau di medsos? Oke 10 juta. Lah ditambah anak-anak kecil yang sekolah kan gak bekerja tuh. Berapa tuh? Ditambah orang tua yang sudah uzur tidak bekerja. Ditambah orang tua dan orang-orang yang masih usia produktif tapi sakit tidak bekerja. Orang-orang yang males, yang pungli itu gak kerja tuh. Itu total semua kira-kira minimal 50 juta di Indonesia. Sebab kita akan sedang berjalan 2025, 2026, 2027, 2028 ya. Anda akan berjalan dan kondisi ini akan digantikan oleh robotik. Robot Anda harus melihat di Hong Kong. Bukan Hong Kong, Hong Kong betulan ini, Hong Kong. Nah Hong Kong itu membuat sebuah produk. Yaitu Sophia, robot yang sudah kayak manusia. Sophia namanya, belum pakai rambut. Pakai wajahnya, pakai Audrey Hepburn wajahnya. Cakep tuh wajahnya. Bisa kayak ngomong kayak orang, secanggih orang. Anda bertanya, canggih apa Pak? Begini, Garry Kasparov, pemain catur internasional yang ratingnya besar, Garry Kasparov juara dunia, itu pernah melawan Deep Blue Chess. Jadi zaman dulu tuh udah dibuat komputer catur tuh. Zaman dulu tuh, zamannya Garry Kasparov masih muda, dibuat dan kemudian bertanding dengan Garry Kasparov. Garry Kasparov bisa menang terhadap Deep Blue Chess satu kali. Setelahnya kalah terus. Gitu. Jadi kemampuannya luar biasa sekali sampai manusia tidak bisa mengalahkan komputer ini. Dan sekarang robot itu bernama Sophia. Dia punya warga negara Arab Saudi. Sophia dibuat hanya 4. Tetapi ini belum diedarkan atau dipasarkan karena muahnya bukan main. Gitu. Nah peristiwa ini Anda melihat ini dibuat. Anda mengerti kalau di China ya, di China. Anda membeli mobil merek Cetit. Ada mereknya, Cetit. Anda beli mobil tuh, Anda akan membeli mobil plus yang mobil terbaru yang sekarang, yang 9 tuh, belum masuk Indonesia. Kalau Anda beli mobil, Anda akan dapat hadiah, yaitu robot kecil, seperti anjing. Nah itu robot kekuatan luar biasa, bisa Anda pakai untuk apa saja itu robot. Kemana-mana. China sudah mengembangkan, China membuat 3 matahari. 3 matahari dengan kekuatan panasnya 1 juta derajat. 3. Bulan dia bikin 2. Besar tuh. China maju sekali dalam hal ini. Terus membesar. Bahkan mobil-mobil yang terbaru dari China yang mereknya Cetit. Gitu. Anda berdua naik mobil. Berhenti nih mobil. Keluar, pintunya kebuka, keluar mobil kecil. Krik, mobil. Lalu mobil ini naikkan ada 4 baling-baling. 1, 2, 3, 4, muter. Naik, muter-muter. Ada orangnya dalam tuh. Muter-muter, turun lagi, set. Baling-baling turun, masuk lagi. Set, jalan lagi. Bapak Ibu sudah melihat gambar ini? Belum? Oh saya pas gak bawa hari ini. Nah Bapak Ibu,
Perkembangan China luar biasa sekali. Tapi kalau Anda melihat kenapa China kalah sama Amerika saat ini. Bapak Ibu mengerti China itu daratanya luas sekali. Daratan yang luas itu, jadi kota-kota besar maju, Shanghai maju gitu ya. Beijing maju, semua kota besar maju. Tetapi ingat, dari yang besar itu ada daerah pedalaman atau di daerah Anda misalnya menjadi orang-orang yang tidak tinggal kota besar. Jadi ada orang-orang yang petani dan ada orang yang top. Jadi kalau diambil rata-rata ya masih tengah gitu. Nah, ini kelihatannya dalam 2028, 29, 30 akan mengubah muka bumi. Bapak Ibu, konon katanya nih, Indonesia kemajuannya 2050 itu seperti di China. Kalau lihat China sekarang, itulah Indonesia tahun 2050. Lama banget ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus mengertilah. Nah kita tuh gimana? Bapak Ibu Anda mengertilah. Kalau orang-orang dari negara-negara yang maju, maka intinya tuh beda sama orang-orang kaya dari negara-negara berkembang. Di Indonesia coba ya, Indonesia, negara berkembang kan? Ya. Saya mau tanya, orang kaya, kira-kira usahanya apa? Ngambil. Tambang, ngambil. Besi, gitu ya. Ngeruk sini, ngeruk sana, bangun di sini. Ngambil, tipenya mengambil untuk menjadi kaya. Ini kita harus berusaha menghilangkan atau menghindari. Karena negara-negara yang maju, itu orang membuat produknya tuh dibuat itu yang maju. Jadi ada beda antara orang kaya yang ada di negara berkembang dan orang kaya yang sedang maju. Saya mengerti untuk Anda bisa melihat ke sana, itu dibutuhkan beberapa puluh tahun. Nah, kondisi ini yang terjadi di muka bumi, di mana orang menahan, orang tidak mau melakukan ini, tetapi orang tuh butuh makan tiap hari tuh. Jadi kondisi ini yang kemudian ditakuti orang-orang sedunia. Dan orang sekarang yang kalangan atas melihat dunia keuangan secara saham, keuangan, dan kripto Anda main di situ. Dan yang di bawah, yang penting bisa kerja aja Pak, itu jadi melebar ke sana. Bapak Ibu, saya mengertilah. Di Indonesia ini kondisinya harus terus berjuang. Dengan rahmat Tuhan mungkin kita akan melampaui hal-hal yang sedemikian rupa yang Anda bilang gak mungkin akan jadi mungkin. Nah Bapak Ibu, terjadinya ini di muka bumi, kegoncangan ini, inilah yang memicu terjadinya resesi di muka bumi. Jadi nilai jatuh, orang ribut kerjaan, berantem untuk kerjaan. Kita memang belum mengalami, tetapi saya berdoa biarlah ini tidak terjadi di Indonesia. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini di depan mata nih, di 2030. Tapi kita melihat 2033. Anda bertanya sama saya, Pak 2033 jadi apa? Ya saya bilang gini, kalau nggak jadi apa-apa, nggak ada apa-apa, ya nanti engkau tambahkan lagi 2034, 35, 36, sampai 40 gitu. Tambahkan aja. Ada apa Pak 2033? Tuhan Yesus bisa datang. Tapi nggak bilang pasti loh. Saya nggak bilang pasti datang loh, enggak. Saya bilang bisa datang di 2033. Tapi Tuhan bisa datang besok toh? Ya bisa aja gitu. Jadi sebuah tempat di mana kau harus melihat tahun ini, kau harus mempersiapkan diri sebuah kondisi yang mungkin akan terjadi dalam hidup Anda. Bapak Ibu, ini yang kau harus siapkan. Hari ini Tuhan ingin supaya engkau jadi penginjil. Dan perintah Tuhan ini betul-betul dalam kondisi yang mendesak loh. Anda harus melihat perintah ini sebagai sebuah kebenaran yang Tuhan katakan. Dari penginjil. Mungkin Anda berkata, saya tuh gak pintar bicara Pak. Saya ketemu orang juga malu Pak. Saya gak pintar bicara dan kalau saya ketemu orang tuh malu-malu gitu Pak. Gimana ya Pak gini? Bapak Ibu, Anda gak usah khawatir. Anda mirip Lukas. Lukas penulis kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Lukas Anda mirip Anda. Lukas juga sama. Lukas bukan seorang saksi. Dia saksi adalah orang yang melihat Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus terangkat. Lukas bukan itu. Lukas itu pendatang. Dia seorang dokter. Dia penulis, karena dia suka nulis tuh. Sekali nulis 24 bab. Gitu ya. Sekali nulis 28 bab. Tulisan Lukas cuma 2. Lukas menulis cuma 2.
Injil menurut Lukas dan Kisah Para Rasul. Cuma 2. Lukas juga seorang peneliti, dia kalau nulis detail sekali. Terakhir kelak kita akan sepakat Lukas seorang teolog nanti belakangan. Nah Bapak Ibu, seperti Lukas cerita ini datang sama Anda dan saya. Jadi pada tahun 58 sampai 60 Lukas tuh pusing. Ini aku suruh nginjil sama orang. Aku gak tahu caranya. Ini kepada orang aku juga susah ngomong sama orang Yahudi. Aku pusing mau ngomong apa, aku gak pintar ngomong. Ini gimana yang ngomong? Lukas kerja di sebuah pemerintahan yang bukan gubernuran, mungkin kabupaten atau kecamatan lah. Dia punya atasan yang namanya Theophilus. Theophilus. Namanya bagus Theophilus. Ada yang sedang hamil atau mau punya cucu? Belum kasih nama? Kasih nama Theophilus. Theo, Tuhan, Philus pecinta, pecinta Tuhan. Keren tuh. Biar orangnya itu perkasa, Theophilus Prakoso, kasih nama. Biar berjaya Pak, Theophilus Prakoso Wijoyo. Masih bagus Bapak Ibu. Nanti kasih nama anaknya sama semua Theophilus semua. Dia tuh memberikan tulisan pada Theophilus, dia tuh berkata, aku disuruh menginjil, gimana caranya? Rasul-rasul mah gampang ya, aku tuh bukan rasul, aku gimana nulis tuh gimana? Lukas tuh bisa menulis. Dia menulis, pasang Lukas 1 ayat 1. Itu dia tulis sebuah tulisan, dia tulis 24 chapter dia tulis. Tulisannya tebel sekali. Dia tulis. Dan tahun 58 sampai 60, Lukas 1 ayat 1 berkata, Theophilus yang mulia Theophilus. Banyak orang telah bisa nyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi antara kita. Dia tulis semuanya itu. Dia tulis semuanya. Tentang Tuhan Yesus dia tulis. Dia cuma punya fokus 1. Theophilus pokoknya. Yang lain ya sudah tambahan gak penting lah. Theophilus 1 dia tulis. Tahun 58 sampai 60. Tiba-tiba tulisan dibaca sama Theophilus. Dan dalam 2 tahun kemudian, tahun 60 sampai 62, Anda baca dalam Kisah 1 ayat 1. Pasang Kisah 1 ayat 1. Kisah 1 ayat 1. Bapak Ibu, gak usah dibuka lah. Buka HP buat apa? Simpen dulu HP Anda. Sering ngomong nih, simpen dulu HP Anda. Anda lihat sini aja, baca sama-sama. 2, 3. Cukup. Hai, mana yang mulianya? Mana yang mulianya? Enggak ada yang mulia. Hai Theophilus, hai bro Theophilus, hai bro. Enggak ada yang mulia. Berarti di situ terlihat Theophilus sudah bertobat menjadi temannya Lukas. Theophilus bertobat. Waktu Theophilus bertobat, maka semua kerajaan yang di bawah kecamatan di mana Theophilus berkuasa bertobat. Itu Bapak Ibu. Kisah Rasul, dia tulis Kisah Rasul. Sebuah kitab yang cocok sama Anda dan sama saya dalam hidup Kristen Anda sampai nanti Anda pulang ketemu Tuhan dan sama saya. Itu Anda harus membaca Kisah Para Rasul. Bapak Ibu, baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah satu buku dari 66 kitab yang tidak pernah selesai ditulis. Anda kalau lihat buku itu indah. Enggak pernah selesai tulis. Tiba-tiba terakhir berkata, Paulus tinggal di rumah sewanya sendiri dan beritahu tentang Tuhan Yesus. Berhenti. Kok berhenti di mana? Peristiwa Kisah Rasul adalah kisah yang baik sekali. Kisah Rasul menceritakan bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, perihal krisis ini. Pak, krisis ini akan pulih kapan? Oke, saya pikir-pikir ya. Mungkin krisis akan pulih di awal 2028. Wah, lama ya? Iya. Jadi awal 2028 mulai ekonomi gerak-gerak lagi tuh. Jadi akan pulih total di tahun 2009. Tetapi di 2008-2009 Anda akan melihat sebuah hal yang baru. Bapak Ibu harus tahu, hari ini semua kita sedang menghadapi satu masalah. Karena di buku itu tulis, Great Reset itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Engkau dan saya akan sulit memiliki properti atau kepemilikan. Anak-anak Gen Z, kecuali anak Komerat ya, kalau Komerat ya sudah saya gak akan ngomong. Anak Gen Z nih mau beli rumah di mana? Kecuali Bapak Anda kaya sekali, Anda dapat, ya Anda bisa beli. Tapi kalau Anda gak punya uang, Anda mau beli rumah di mana? Anda mau beli mobil di mana? Jadi sekarang sisinya penyewaan. Artinya apa? Kepemilikan Anda diatur. Anda kalau bisa beli rumah, aku beli rumah nih. Jangan lupa pajaknya bayar.
tiap tahun. Anda punya mobil, Anda harus perpanjang STNK tiap tahun dan tiap 5 tahun. Itu duit semua Bapak Ibu keluar tuh. Gimana coba? Nah, kondisinya harus melihat baik-baik. Itulah yang akan dibuat di seluruh negara. Tetapi saya mau katakan satu hal, peristiwa penting ini. Bapak Ibu, saya tinggalkan sebuah pesan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa Anda berpegang saja sama Tuhan Yesus. Tuhan Anda pegang. Jangan dilepas. Dan Tuhan akan memegang Anda supaya Anda tidak lepas juga. Pegang. Anda percaya Tuhan Yesus, Anda mengerti, dan Anda berdoa sama Tuhan Yesus, Anda percaya bahwa Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang baik. Anda gantung sama Tuhan, pegang yang keras. Sudah. Di dalam masa-masa ini, kita akan seperti terang, suluh yang terang, yang berjalan masuk bersama-sama. Orang berkata, dunia gelap, biarin kata mereka. Yang penting kita melihat terang. Bapak Ibu, ini saatnya engkau membaca Alkitab tiap hari. Kejadian dan Wahyu, jangan pakai dan, pakai sampai Wahyu. Jangan sampai dan Wahyu, ceklek pertama. Sampai engkau nyembah Tuhan, berdoa, tapi gak rasa apa-apa, ini susah. Gak perlu susah, nyembah saja. Tapi gak enak, biarin, nyembah saja. Yang penting Tuhan Yesus jangan sampai lepas. Saya berdoa ada banyak hal nanti Anda akan diberikan pemahaman-pemahaman, tetapi Anda mengerti hari ini. Kerjakan bagian Anda dan bagian saya tentang menginjil. Tuhan inginkan engkau dan saya jadi penginjil. Kita bangkit berdiri. Udah selesai, udah jam segini Bapak Ibu. Yuk. Anugerahmu jadi perisaiku, memeliharaku, mengelilingiku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Angkat tangan Anda ke atas. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku.
Mari berdoa, 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 berdoa. Ambil waktu berdoa. Engkau tidak akan sendirian karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan engkau. Dia baptis engkau dengan Roh Kudus supaya engkau lengkap. Oh Rama Sandara Labara, penuh, penuh, penuh. Angkat tangan ke atas kalau Anda belum terima bersama Roh Kudus. Penuh, 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 penuh. Depan saya belakang kanan sampai kita sudah di bawah mimbar. Semuanya Tuhan, penuh, 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 penuh. Rama Sandara Labara Labara Labara. Kiraya Masandaya Labara 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 Labara. Kiraba Baba Baba Sandaya Labara 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 Labara. Kiraba Labara 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 Labara. Sikira Labara. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara Sandaya untuk seumur hidupku. Pada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu terjadi dalam hidupku. Anugerahmu, anugerahmu untuk seumur. Anugerahmu, anugerahmu untuk seumur. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Oh Rabasandara, Bapa terima kasih. Engkau yang bawa kami semua, mengurapi kami satu persatu dengan indahnya. Engkau yang kami puja untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama boleh berkata, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya.